Shalom Elohim, salam damai, kasih, cinta, sukacita dari Bapa Yahweh buat kalian semuanya. Shalom Elohim buat semua para saksi-saksi sorga yang tampil bersinar, bercahaya, cahaya di detik-detik terakhir ini yang begitu berkobar-kobar untuk menyampaikan isi hati Bapa. Dan Shalom Elohim juga buat para bintangnya, para malaikat-malaikatnya yang sedang giat bertugas di hari-hari detik yang terakhir ini. Shalom buat terhormat buat Pangeran Ilahi Yesus Christ yang berdiam di dalam wadah tubuh saudara Aditya Nugrahanto. Dan Shalom Elohim teristimewa buat Bunda Faye, mempelainya Bapak Yahweh yang terexcellent, terelok, wanita yang terpilih di antara manusia sebagai mempelai khusus teristimewa Bapak Yahweh. Shalom, shalom, shalom buat semua anak-anak Tuhan yang ada di seluruh dunia, di seluruh 4 penjuru bumi. Shalom, shalom, shalom semuanya. Hari ini dengan kerenan hati dan sukacita saya ingin menyampaikan penglihatan yang saya terima beberapa waktu yang lalu. Saya sudah lupa harinya, tetapi ianya terjadi pada minggu yang lalu. Ianya adalah sebuah mimpi, pernyataan dalam mimpi. Dalam tidur saya mimpi penglihatan, karena mimpi pernyataan ini kelihatan sangat real sekali, di mana pada saat itu saya sedang berada di sebuah gedung gereja. Gedung gereja ini gereja lokal yang saya biasa pergi sebelum ini. Dulunya saya beribadah di tempat itu, dan ketika saya berada di situ, saya sepertinya punya tugas mengikuti buletin gereja, di mana saya ditugaskan untuk membaca Alkitab dan juga berdoa seperti doa syafaat seperti itu. Nah, lalu saya pergi ke mimbar dan mempersiapkan diri untuk membaca Alkitab. Dan yang mengherankan di dalam mimpi itu, penglihatan ini, gereja itu seolah-olah memiliki sebuah Alkitab yang khusus, yang khas, disediakan kepada setiap jemaat yang hadir. Lalu saya diberikan Alkitab itu, dan saya juga bertanya teks di mana yang harus saya baca, dan saya sedang siapkan diri saya berdiri di mimbar dan membukakan Alkitab itu. Dan lalu ketika saya membuka Alkitab itu, saya merasa heran bahwa Alkitab ini isinya tidak sama seperti firman Tuhan yang saya pegang ini, yang saya baca, saya guna secara personal hari ini. Karena ayat-ayat firman Tuhan, ayat-ayat bait di dalam Alkitab itu sangat beda sekali dan meragukan. Dan saya melihat Alkitab itu penuh dengan seperti ini. Di sini tulisan itu dia ada corak, ada banyak color. Seperti ini warna cream, dan saya melihat pada waktu itu ada yang lembaran pertama berwarna biru, lembaran kedua dia berwarna lain, dan ya sangat menarik sekali, sangat colorful Alkitab itu. Dan saya sempat saya bertanya kepada jemaat di mimbar. Saya berkata seperti ini, Alkitab apakah kalian guna ini? Tetapi yang mengherankan dan menyedihkan sekali, keadaan di gereja itu jemaatnya tidak mempedulikan lagi
tentang hadirat Tuhan. Dalam ibadah mereka menggunakan HP, telepon, mereka ada yang sambil bergosip, ada yang sambil melakukan membuat foto seperti selfie. Ada juga anak-anak, mereka membawa alat permainan seperti permainan helikopter tuh yang ada remote helikopter, menjadikan gedung gereja itu seperti mall, seperti pusat hiburan. Dan saya sangat marah sekali, dan saya berkata, tetapi tidak ada orang pun yang mendengarkan saya pada waktu itu. Dan ketika saya bertanya, Alkitab apakah yang kalian berikan kepada saya? Tidak ada seorang pun yang tampil mau menjawab persoalan saya. Dan ada timbul dalam hati saya yang menjawab soalan itu, memakai suara dalam hati saya berkata seperti ini, itulah Alkitab taboh. Nah, itulah Alkitab taboh. Dan setelah itu saya punya dimensi mimpi atau penglihatan itu berubah tempat lagi. Saya berada di sebuah tempat dan saya melihat saya sedang berbicara dengan seseorang. Orang ini saya kenal dan dia memang seorang hamba Tuhan yang dulunya saya hormati, saya kagumi karena beliau di dalam kepimpinannya, di dalam pelayanannya sangat luar biasa sekali, dan secara manusia saya sangat menghormati hamba Tuhan ini. Nah, dan saya melihat saya sedang menyampaikan sesuatu kepada beliau. Saya menyampaikan firman Tuhan, tetapi yang mengherankan di dalam mimpi itu saya tidak bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Saya hanya melihat body language saja, tubuh saya, pergerakan tubuh saya, tetapi saya tidak mendengar apa yang saya bicarakan. Dan hamba Tuhan itu juga sibuk memberikan sesuatu kepada saya. Sepertinya kami bergantian. Saya bicara seperti ini, dia juga menyampaikan sesuatu kepada saya, tetapi dia memberikan saya seperti kertas, dan dia juga apa yang saya katakan dia menjawab seperti itu. Apa yang saya katakan dia menjawab, dan seperti ada firman Tuhan yang dia tulis di dalam paper itu, dia perlihatkan kepada saya. Dan inilah saya punya penglihatan mimpi dan penglihatan. Dan hari ini tadi ketika saya sedang berdoa di dalam mezbah doa daripada pagi hari, dan tadi sebentar tadi saja Roh Kudus sendiri ingatkan kembali kepada saya lagi tentang mimpi yang saya terima ini. Dia katakan seperti ini, anakku, sampaikanlah penglihatanmu, mimpi penglihatanmu ini, karena beritahukanlah kepada semua anak-anakku, kepada mereka yang sudah benar-benar percaya dan bahkan sudah mengalami dimensi roh, bertemu dengan rohku Alfa dan Omega yang ada di dalam wadah tubuh anakku Aditya Nugrahanto. Ketahuilah kalian bahwa di detik-detik terakhir ini kalian akan mengalami satu penganiayaan yang besar-besaran. Kalian akan ditolak, dan satu saat nanti mereka manusia-manusia logika ini bahkan saat ini sedang melakukan penyebaran palsu. Roh-roh menghujat, roh-roh hujatan sedang berlegar-legar menyampaikan di media sosial, baik di mana-mana sekalipun. Mereka sibuk mengatakan bahwa ada seorang pria yang bernama Aditya Nugrahanto. Dia itu mengaku dirinya adalah Tuhan Yesus, dan satu saat nanti di masa hadapan mereka akan mengatakan bahwa ada sudah ajaran sesat, lalu mereka akan memberhentikan untuk menggunakan Alkitab yang sudah ada kita pakai saat ini. Mereka akan
mencipta lagi sebuah Alkitab, yaitu Alkitab Tabo, yang dikontrol oleh kerajaan 666. Itulah sasaran utama elit global, sasaran utama Illuminati, yang bersangkut paut juga dengan sistem teknologi, sains, dan mereka memakai Alkitab juga salah satu teknologi teolog. Karena itu, berwaspadalah dan berjaga-jagalah, karena kalian akan dianiaya, dikatakan sesat. Karena itu pada saat itu jangan ada satu pun didapati menyangkal nama Tuhan Yesus yang ada di dalam tubuh saudara Aditya Nugrahanto. Sesuai dengan firman Tuhan yang konfirmasikan dari apa yang saya sampaikan pada kita hari ini. Marilah kita melihat di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Firman Tuhan, ya dan amin. Karena itu saudara-saudariku, berwaspadalah, karena di akhir zaman ini serigala berbulu domba ada di mana-mana. Roh penyesatan, bahkan mereka ini menaburkan roh-roh hujatan. Mereka ini menaburkan roh-roh kenajisan hawa nafsu. Mereka berusaha keras untuk menangkap anak-anak Bapak Yahweh yang pada saat ini sudah melihat sendiri di mana kemuliaannya sudah dinyatakan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Sesungguhnya saudara Aditya Nugrahanto, wadah tubuh yang dipakai oleh roh Tuhan Yesus itu sendiri. Dan kita akan mengalami jalan salib, kita akan mengalami penderitaan itu, kita akan mengalami jalan yang licin. Tetapi saudara-saudariku, tetaplah kuat dan teguh imanmu. Jangan goyah. Berjalan di jalan yang sempit dengan penuh dengan hambatan ini. Karena di detik-detik terakhir ini kita akan berjalan sama seperti pelayanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Berjalan memikul salib bersama-sama dengan Dia. Marilah kita melepaskan semua hak dunia kita, tetapi marilah kita membayar harga, memberikan hidup, bahkan memberikan nyawa kita, sanggup untuk berjalan bersama dengan Dia, sanggup menghadapi penderitaan, penganiayaan. Karena di balik penderitaan dan penganiayaan ini, Dia menjanjikan kita mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang Dia janjikan kepada setiap anak-anaknya, sampai bertemu di kerajaan 1000 tahun damai. Shalom, 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 shalom Elohim.